Siap. Nah, ini sudah direkam ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu sekalian, kita masih bisa berjumpa dalam kesempatan kali ini dalam kajian duha atau kuliah duha atau apalah ya yang ini. Mohon maaf karena tadi ada kesalahan teknis Zoom-nya yang alamat awal ternyata tidak bisa diakses sehingga kita pindah ke alamat yang sekarang dan sekarang malah agak susah ini ya. Artinya ya teman-teman mungkin tidak mendapatkan tidak mendapatkan info begitu ya. Ya. Baik, kita mulai saja kajian kita pada kesempatan kali ini dengan opening speech seperti biasa dari Ustadz Arafat dan nanti langsung dilanjutkan dengan tanya jawab. Kepada Ustadz Arafat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi di kajian duha kita pada Ahad hari ini. Dan alhamdulillah ada beberapa halangan, rintangan baru saja, tapi dibantu oleh Pak Catur, kita bisa menghandle dengan link Zoom untuk sementara ya. Adanya halangan itu menunjukkan berarti mudah-mudahan Allah meridhoi usaha kita ya. Allah meridhoi kegiatan kita setiap hari Ahad ini kumpul di majelis ilmu. Karena biasanya sesuatu yang baik itu selalu diberi halangan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian apakah kita mampu melewati atau tidak ya. Jadi perlu dicurigai kalau hal tersebut lancar-lancar saja. Nah, itu perlu dicurigai jangan-jangan salah satu daripada bentuk istidraj ya seperti kisah guru dari guru kami ya. Jadi guru kami itu Sultanul Ilim Al-Habib Salim Syatiri. Beliau punya guru Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar yang mana beliau itu dakwahnya tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Tiba-tiba masuklah komunis ke negeri Yaman dan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ini salah satu yang ditangkap oleh pemerintahan komunis pada waktu itu dan dipenjara. Justru anehnya ketika dia dipenjara, gurunya beliau lagi ya, yaitu Al-Imam Alwi bin Syihab Ainut Tarim justru merasa senang ya mendengar Habib Muhammad Al-Haddad di penjara. Kenapa merasa senang? Beliau mengatakan, kalau begitu sekarang telah datang petunjuk bukti dari Allah bahwa dakwah dari murid saya ini sesuai dengan keridhaan Allah karena ada halangan. Kemarin-kemarin saya sempat gelisah. Ya, kenapa kok tidak ada rintangan yang menghalangi jalan dakwah beliau? Apa jangan-jangan Allah tidak ridha dengan dakwah beliau? Begitu beliau di penjara, gurunya malah senang. Ini pertanda adanya halangan, adanya rintangan itu semata-mata datang dari Allah untuk menguji kita. Kalau kita lulus, kita naik kelas, insya Allah Allah ridho dengan kita. Ya, Zoom kita juga tampaknya beberapa pekan ada halangan, ada rintangan ya. Terkadang jumlah peserta hanya dibatasi sampai 100, padahal kita bisa 250 lebih ya. Itu salah error di situ. Itu sering terjadi, sudah 2 kali atau 3 kali ya. Kemudian ada hal-hal mendadak yang menyebabkan kita harus libur, saya tidak bisa menolak hal-hal tersebut. Itu juga sering terjadi juga. Sekarang ternyata linknya error, kemudian kita dengan terpaksa mengganti link yang baru, sehingga hanya beberapa teman-teman saja yang bisa mengakses informasi tersebut. Ini juga halangan kita. Jadi tidak apa-apa, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah meridhoi daripada segala usaha kita ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada sebuah kitab kecil ya, tipis sekali ini. Ya,
tipisnya itu benar-benar tipis ya, sehingga dia hanya jilid staples saja. Yang berjudul Khasaisun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karangan Al-Imam Al-Mughlati, ya, Al-Imam Al-Mughlutai. Al-Mughlutai ini sebetulnya bukan khusus membahas tentang kekhususan Rasulullah SAW, tetapi banyak di dalam kitab ini justru hampir 95% ya adalah mukjizat Nabi, ya, mukjizat Nabi SAW baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu banyak. Jadi memang Nabi itu diberikan mukjizat banyak sekali ya, ribuan mukjizat Nabi. Dalam kitab-kitab ulama itu ribuan kalau mau dicatat satu persatu. Ya. Kemudian di dalam kitab ini ya, selain daripada mukjizat Nabi, itu juga ada khosais Nabi. Kekhususan Nabi Muhammad dalam hal syariat, ya. Bagaimana syariat yang sebetulnya halal buat Nabi jadi haram, yang haram jadi halal. Ya, nah ini saya bacakan beberapa di antaranya. Wa an la yanzura ila ma mutti'a bihin nas minad dunya wa khainatul a'yun. Ya, ini halal bagi kita, ya, tetapi haram bagi Nabi, yaitu la yanzura ila ma mutti'a bihin nas minad dunya, memandang, merasa kagum ya. Yanzura itu bisa banyak ya maknanya, memandang, merasa kagum atau menginginkan ya kenikmatan seseorang dari sisi duniawi, itu haram buat Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang yang diberikan oleh Allah kenikmatan di dunia, rumahnya besar atau kendaraannya bagus atau pakaiannya bagus ya, maka Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam diharamkan merasa takjub. Wah, hebat ya, bagus banget tuh rumahnya. Nah, gitu. Kalau kita kan suka begitu ya. Wah, hebat ya. Apalagi lihat YouTube artis-artis ya yang memang sengaja ingin memamerkan isi rumahnya. Wah, hebat ya. Rumahnya wah, luar biasa. Wah, bagus sekali interiornya. Wah, furniturnya berkelas sekali dan seterusnya dan seterusnya. Merasa kagum, merasa takjub untuk urusan-urusan dunia. Wah, kendaraannya banyak banget koleksinya, ya begitu. Kita sekedar hanya merasa seperti itu, tidak disertai rasa hasad ya, iri ya, cuma sekedar kagum aja. Ya, kalau kita nggak apa-apa, wah bagus ya. Bahkan kita menginginkan juga nggak apa-apa kalau emang akhirnya kita mencari dengan jalan yang halal. Wah, bagus itu ya, mobilnya misalnya ada, kita melihat di YouTube unboxing mobil mewah. Wah, kecepatannya bisa sampai sekian kilometer per jam. Wah, bagus ya mobilnya ya. Saya pengen punya mobil itu biar saya bisa lebih cepat kalau kemana-mana. Untuk kita, untuk kelas-kelas kita, manusia biasa, itu nggak apa-apa ya. Yanzuru ila ma mutti'a bihin nas minad dunya. Melihat manusia dari sisi kenikmatan dunia yang dia miliki, merasa takjub, merasa kagum, atau bahkan menginginkan, tapi dengan jalan yang halal itu boleh. Kalau melihatnya iri, nah itu yang tidak boleh. Untuk kita juga nggak boleh, apalagi untuk Nabi. Ya, untuk kita nggak boleh, apa itu rumahnya besar, paling dia hasil korupsi. Nah itu perkataan orang-orang yang iri kayak begitu. Tidak ada husnuzon. Tapi untuk Rasulullah, meskipun tidak disertai dengan pandangan yang iri, yang hasad, tetap tidak boleh, ya. Dan memang seumur hidupnya Rasulullah SAW tidak pernah merasa kagum, merasa takjub, merasa ingin, kepengen
punya seperti apa yang orang lain punya ya. Tetangga baru beli kulkas baru, kemudian kita pengen kulkas baru, ya itu kita itu. Kalau Nabi dulu nggak ada. Tetangganya Nabi baru beli kuda yang baru, Nabi pengen juga kuda kayak gitu. Nggak ada ceritanya. Bahkan itu hukumnya haram untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang satu lagi, wa kha'inatul a'yun. Mata yang berkhianat, ya kalau bahasa letter lucksnya. Kha'inatul a'yun itu mata yang berkhianat. Kha'inatul a'yun itu maksudnya memberi isyarat kepada mata, padahal bahasa tubuh kita seolah-olah tidak menginginkan hal tersebut, tapi mata menunjukkan hal itu gitu. Ya, misalnya kalau kita lagi jalan sama anak kita, jalan sama anak ya, kemudian ketemu sama tetangga di jalan ya, lagi di mall atau lagi di mana. Kemudian tetangga nanya, anak dari mana? Nanya kepada anak kita ya. Kemudian mata kita gini-gini. Gitu ya, artinya jangan bilangin gitu. Anak kita mungkin ngerti, oh apa ini? Bapak saya pelototin saya, oh mungkin jangan bilang kali kita dari mana. Nah, gitu. Padahal mulut kita atau bahasa tubuh kita yang lain tidak bicara hal tersebut, tapi mata menunjukkan larangan ya. Nah, itu namanya kha'inatul a'yun gitu ya. Jadi mata memberi isyarat kepada mata, tapi kita ingin menunjukkan dari bahasa tubuh kita tidak memberi isyarat tersebut. Jadi hanya mata saja, agar lawan bicara kita tidak mengetahui hal itu. Oleh karena itu, untuk Rasulullah SAW, meskipun hanya gerakan mata, itu dinilai satu kebohongan, maka dilarang untuk Nabi SAW. Ya, ini ada riwayatnya, ketika Nabi SAW kedatangan seorang tamu, namun beliau tidak merasa nyaman dengan tamu tersebut. Ya. Padahal di situ ada sahabat-sahabat yang lain. Tapi Nabi tetap melayani tamu itu, ya, tetap menerima beliau dengan baik. Ya cuma nggak pulang-pulang begitu. Ya, padahal ini orang sudah mengganggu waktunya Nabi. Akhirnya begitu tamu itu pulang juga, Nabi bertanya kepada para sahabat, kok kalian tadi sebetulnya kalian tahu kan saya tidak merasa nyaman dengan tamu itu. Kok tamu itu nggak disuruh keluar atau cari alasan atau bagaimana agar tamu itu bisa segera pergi? Kata sahabat, ya Rasulullah, engkau nggak memberitahu kami, ya. Sekurang-kurangnya walaupun engkau merasa tidak enak dengan tamu itu, engkau bisa memberitahu kami dari gerakan mata, ya gitu. Ya kan bisa ya kita bilang, nih tamu, tolong cepat diusir dong. Begitu kan bisa ya. Sekurang-kurangnya engkau kan bisa memberi isyarat atau memberi kode kepada kami dengan isyarat mata. Jadi kami mengerti. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya diharamkan bagi para nabi kha'inatul a'yun. Ya, untuk para nabi tidak boleh ada mata yang berkhianat, kha'inatul a'yun. Ya, jadi jangan harap nabi akan memberi isyarat dengan mata, ya, tapi gestur tubuh beliau menunjukkan sebaliknya, itu enggak terjadi, enggak pernah terjadi seperti itu. Ya, luar biasa. Jadi sisi yang ingin saya angkat dari kitab ini adalah bahwa hal-hal kecil hanya untuk gerakan mata itu juga diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang pantas untuk Nabi, mana yang tidak pantas untuk Nabi. Karena kelasnya Nabi adalah kelasnya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tetap ada perbedaannya, walaupun hanya berupa gerakan mata antara Nabi dengan orang biasa. Ya, apalagi yang lain, yang besar-besar ya, apalagi gerakan yang besar-besar. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah, demikian kurang lebih opening speak dari saya untuk membuka kajian kita pada pagi hari ini ya. Silahkan
Untuk ada pertanyaan yang terkait dengan materi, itu lebih bagus lagi, atau untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, silahkan. Baik, di kolom chat belum ada yang menanyakan sih, Ustaz. Baik. Mungkin ada yang mau langsung raise hand, bisa ini, bisa raise hand. Atau silahkan kalau yang mau langsung open mic, tinggal unmute, langsung bertanya bisa, silahkan. Baik ya, sebagian memang baru join ya di Zoom kita dari 30 sekarang sudah 69. Pak Ferry ada yang mau ditanyakan Pak Ferry? Langsung Wah, unmute aja Pak Ferry. Belum Pak Catur. Lanjut Pak baik. Catur. Nah, Tumben nggak ada yang nanya nih, Ustaz. iya. Pekan-pekan yang lalu sampai nggak kebagian. Berarti yang nanya itu bukan yang dari koleksi pertanyaan justru ya, dari peserta yang blessed. Mungkin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Abdul Fattah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di on video juga Pak, kalau berkenan, supaya yang lain juga melihat. Bentar Pak, saya mau nyari headset dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mas Abdul. Ini saya mau bertanya, Ustaz. Kemarin kan sedang tanggal 25 hari Natal itu kan banyak pendapat ya viral itu. Ini menurut pandangan Ustaz sendiri mungkin ada dari beberapa kitab-kitab karangan ulama yang menerangkan tentang bagaimana mengucapkan Natal gitu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ala tartibil kitab itu sudah as-sah ala sahih. Sesahih-sahihnya pendapat sahih ya, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan agama kita tidak boleh campur aduk. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan agama kita boleh silahkan untuk bekerja sama dengan orang-orang non-muslim. Ya, dalilnya dari muamalahnya Nabi kepada Yahudi di Khaybar, di Bani Khaybar. Itu ada tanah milik kaum muslimin, Yahudi yang bekerja, orang-orang muslim pemilik tanahnya, digarap oleh orang-orang Yahudi, nanti hasilnya mereka mendapatkan hasil. Para pekerja tersebut akan diberikan bagian juga, walaupun tanah itu milik kaum muslimin. Ini menunjukkan perkara jual beli, perkara muamalah, ya itu boleh dengan Yahudi, nggak apa-apa. Ya, kita berbisnis, partner bisnis kita orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, nggak apa-apa, urusan bisnis, ya tidak ada larangan. Atau kita bernegara, kita apalagi membangun kampung kita, RW kita, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terkait dengan agama, itu tidak boleh. Dalilnya adalah hakum dinukum waliyadin. Ya, bolehkah seorang muslim berjualan alat tulis kepada orang Kristen? Boleh, nggak apa-apa. Bolehkah seorang muslim berjualan patung Yesus kepada orang Kristen? Nggak boleh. Kenapa? Oh, saya kan niatnya cuma mau jual doang, Ustadz. Tapi barang yang Anda jual itu terkait dengan agama, ya, digunakan untuk prosesi agama mereka, maka itu hukumnya jadi tidak boleh. Jadi kita memfilter sendiri. Apakah perbuatan tersebut termasuk kaitan dengan agama, berarti kena hukumnya lakum dinukum waliyadin. Atau perbuatan tersebut tidak terkait dengan agama,
berarti masuk dalil kerjasamanya Rasulullah dengan Yahudi Bani Khaybar, begitu. Kalau teman kantor kita di kantor, kita mengucapkan selamat pagi Pak. Nah, itu kaitan sama agama bukan? Dia orang Kristen. Ketemu, selamat pagi. Atau kita habis libur panjang, selamat liburan ya. Gimana kemarin liburannya? Senang ya? Boleh nggak? Oh, boleh, nggak apa-apa mengucapkan selamat. Asal selamatnya itu tidak terkait dengan agama, ya begitu. Tapi kalau terkait dengan agama, selamat Natal, selamat Nyepi, selamat Waisak, itu kan terkait sama agama. Nah, itu jadi tidak boleh, ya seperti itu. Maka kalau mau mengucapkan selamat, mereka sedang kumpul keluarga, sedang bergembira, ucapkan selamat. Selamat berkumpul dengan keluarga ya, begitu. Jangan ucapkan selamat Natal, jangan ya. Natalnya itu bagian dari agama, ya. Tidak perlu kita terlalu jauh menafsirkan Natal itu adalah hari di mana kelahiran Yesus, itu berarti kita menunjukkan kita ridho kepada Tuhan Yesus. Itu terlalu jauh. Cukup tanyakan kepada hati nurani kita, apakah hal tersebut terkait dengan agama atau tidak? Nah, gitu aja ya. Natal terkait agama apa enggak? Kayaknya enggak terkait. Ya silakan kalau menurut akal pikiran Anda, ya silakan Anda ucapkan itu. Tapi nanti akan dihisap ya. Akhirat itu ada begitu ya. Tapi kalau terkait dengan agama ya jangan diucapkan. Dalilnya jelas ya, lakum dinukum waliyadin. Begitu. Nah, kemudian kita juga perlu berpikir dengan cerdas. Seandainya ada ikhtilaf ulama, ya, apakah ikhtilaf tersebut memang murni fatwa dari ulama yang kompeten, memang dia ahli fatwa, mufti, atau hanya ikhtilaf dari orang-orang yang tidak berkompeten, ya. Kalau dulu guru saya Kiai Haji Muhammad Faiz bin Kiai Haji Sukron Ma'mun, beliau mengatakan kalau ada suatu masalah kemudian ada ikhtilaf, ya, yang mengatakan tidak itu cuma satu orang, itu pun bukan ulama, ya itu namanya bukan ikhtilaf, ya, bukan peristiwa khilafiyah, perbedaan pendapat, itu sih dia aja yang nyeleneh gitu, tapi dia bawa nama ikhtilaf begitu. Kalau ikhtilaf itu harus apple to apple ya. Ibn Hajar ikhtilaf dengan Imam Romli, nah itu baru ikhtilaf. Imam Nawawi ikhtilaf dengan Imam Rafi'i, nah itu ikhtilaf. Imam Syafi'i ikhtilaf dengan Imam Ahmad bin Hambal, nah itu boleh, itu namanya ikhtilaf. Apple to apple, memang ulamanya satu level dengan ulama lain yang satu level ya. Kalau misalnya semua pendapat ulama, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ramli, Ibn Hajar mengucapkan tidak boleh, mengatakan tidak boleh mengucapkan selamat hari raya orang yang bukan agama Islam. Lalu Ustadz Arafat bilang boleh, itu namanya tidak apple to apple itu. Artinya bukan ikhtilaf, tapi Ustadz Arafat aja yang nyeleneh itu sih ya. Udah jelas-jelas semua ulama bilang nggak boleh, tapi ada satu yang kapasitasnya tidak seperti mereka, levelnya tidak seperti mereka, tapi mengatakan ini adalah perbedaan pendapat. Ini adalah ikhtilaf, yaitu namanya ikhtilaf yang nyeleneh. Oleh karena itu jangan terpancing atau jangan terpengaruh dengan perkataan ini adalah masalah ikhtilaf, masalah khilafiyah. Tunggu dulu yang ikhtilaf antara siapa dengan siapa. Begitu. Yang mengatakan A, imam siapa? Apakah dia seorang faqih? Apakah dia seorang mufti? Apakah dia bisa istihad fatwa? Yang mengatakan B, siapa? Begitu ya. Nah, kalau kita tahu apple to apple, ya silahkan. Begitu ya. Nah, jadi itu masalahnya. Dan untuk perbedaan mengucapkan selamat yang berkaitan dengan agama, itu ulama-ulama besar semuanya mengatakan tidak boleh, ya begitu. Cukup jelas ya, Mas Abdul. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Wah ini niat ini pakai headset segala. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Langsung Ustaz. boleh ya, Ustaz ya. Silakan. Pak Catur, nyelak ya Pak Catur. Oh iya 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 iya. Oke, saya stop share dulu. Ya. Silakan, Ustaz, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ada yang mau saya tanyakan, Islam yang rahmatan lil alamin itu seperti apa ya Ustaz? Baik. Satu, dua, ada nggak Ustaz syarat-syarat muazin Baik. sesuai fikih? Ada dong. Ya, itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rahmatan lil alamin artinya Islam itu menjadi rahmat. Menjadi rahmat itu apa? Menjadi keuntungan kalau bahasa kita ya. Adanya Islam menjadi keuntungan bagi alam ini. Seandainya tidak ada Islam, alam niscaya akan dirugikan. Ya, begitu. Jadi Islam membawa keuntungan. Contohnya apa? Zaman dulu di semua agama, di semua negeri, kerajaan-kerajaan besar, di semua peradaban itu menghalalkan perbudakan. Nah, Islam datang, dikurangi sedikit-sedikit, ditekan sampai habis, ditutup jalan untuk hal-hal terkait dengan perbudakan itu sampai habis. Kalau tidak salah ada 60 jalan untuk memiliki budak, itu habis tinggal satu saja, yaitu melalui peperangan. Artinya apa? Ada keuntungan bagi kesetaraan hak asasi manusia. Dengan adanya Islam, kita jadi setara hak asasi kita. Kemudian pada zaman dahulu, di semua peradaban, di semua negeri, di semua agama, ya, mereka memperbolehkan minum khamar, ya, minuman keras. Islam datang, diharamkan hal tersebut. Kalau minuman keras jadi boleh, niscaya akan rusaklah dunia ini. Karena orang-orang mabuk akan ada di mana-mana, ya. Orang mabuk bisa duduk di pemerintahan, jadi kursi pemerintahan kita dijalankan oleh orang yang mabuk. Orang mabuk bisa ada di sekolah-sekolah, ya. Jadi yang mendidik anak-anak kita orang-orang mabuk, ya kan? Dan lain seterusnya. Adanya Islam mengharamkan khamar, itu memberi keuntungan buat kita. Dan seterusnya, semua syariat-syariat Islam memberi keuntungan untuk seluruh manusia. Bahkan begitu Islam sudah sempurna, ada orang masuk Islam, ada orang yang tetap dalam agama mereka. Orang yang tetap dalam agama mereka itu dapat keuntungan juga dengan sebab adanya syariat Islam. Ya, contohnya syariat kita untuk tidak boleh mengambil hak orang lain tanpa peduli agamanya apa. Itu syariat yang sangat istimewa itu. Ya, bayangkan dengan orang Yahudi. Yahudi itu syariat orang Yahudi. Yahudi zaman sekarang ya, Israel ya. Dalam syariat agama mereka, semua orang yang bukan Yahudi, mereka adalah hewan. Artinya boleh dibunuh, hartanya boleh diambil, bebas. Pertanyaannya, apakah syariat agama Yahudi menguntungkan orang lain? Enggak, hanya menguntungkan agama dia. Tapi Islam menguntungkan semua orang, walaupun dia tidak termasuk kaum muslimin, tetap diuntungkan. Ya, maka ketika sebuah negara pemerintahnya dia sungguh-sungguh menjalankan pemerintahan Islam, yang diuntungkan itu semua orang-orang non-muslim diuntungkan juga, ya. Sebaliknya, ketika dia menjalankan pemerintahan dengan cara sekuler, dengan cara liberal, nggak ada yang diuntungkan, rugi semua, ya. Karena mereka akan menghalalkan segala cara, ya. Bukan cuma manusianya, bahkan hewan-hewan diuntungkan dengan syariat agama Islam, ya. Hutan-hutan, gunung-gunung diuntungkan dengan syariat agama Islam, ya. Karena menebang hutan sembarangan itu nggak ada yang dirugikan kan. Kita beli hutan 10 hektar, hutan memang hutan milik kita, udah kita beli, tapi kita tebang sembarangan, ya, tanpa memperhatikan apakah itu bisa berakibat longsor, serapan hujannya jadi berkurang, ya, serapan airnya dan seterusnya, merusak alam atau tidak. Padahal itu kalau hal-hal tersebut terjadi, merusak alam, ya, menyebabkan berkurangnya serapan air, longsor, itu hukumnya haram. Nebang pohon, walaupun pohon punya kita beli di atas tanah kita, tetap nggak boleh.
Jadi Islam sampai melindungi benda-benda yang tidak bernyawa seperti pohon, gunung dan seterusnya. Itu luar biasa ya. Itulah yang disebut rahmatan lil alamin. Adanya Islam menjadi keuntungan bagi seluruh alam. Ya, begitu ya. Baik, yang kedua, muazzin. Yang pertama, syarat menjadi muazzin itu harus laki-laki, ya. Kecuali kalau objek pendengarnya benar-benar tertutup hanya kaum perempuan. Boleh muazzin perempuan ya. Misalnya azan di rumah khusus perempuan semua nggak apa-apa, nggak keluar suaranya. Tapi kalau suaranya keluar yang pakai mic itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, orang itu harus adil. Adil ini bukan bahasa Indonesia ya, tapi bahasa Arab. Orang yang adil secara istilah syariat, dengan bahasa Arab, adil itu artinya dia bukan orang yang fasik. Ya, yaitu dia bukan orang yang pernah melakukan dosa besar ya dan belum bertobat. Dosa besar itu contohnya zina, minuman keras, berjudi, membunuh, meninggalkan sholat, durhaka orang tua, musyrik, ya itu dosa besar. Riba, ya itu dosa besar itu. Kalau dosa besar itu fasik hukumnya. Ya, kalau kecuali musyrik, kalau musyrik itu sudah murtad, keluar dari agama Islam. Dia tidak pernah melakukan dosa besar. Yang kedua, dia tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Bohong, gibah, ya gibah dosa kecil, tapi terus-menerus emang tiap hari kerjanya ngomongin orang ini, laki-laki ini. Itu dia masuk kategori fasik juga. Orang yang fasik, dia tidak diterima kabarnya, tidak bisa diterima kabarnya. Artinya kalau dia di pengadilan, dipanggil ke pengadilan, hakim bertanya tentang kesaksiannya, kesaksiannya nggak diterima. Dia mau bilang A, mau bilang B, tetap aja hakim tidak boleh mempercayai. Kenapa? Karena dia dihukumi bukan orang yang adil. Ya, orang yang adil tidak bisa diterima. Memegang amanah Allah dia nggak bisa, apalagi memegang amanah manusia. Ya, karena azan itu memberi kabar kepada orang lain tentang masuknya waktu sholat, maka orang adil yang azan. Jadi kalau orang yang tidak adil, orang fasik, nggak diterima. Ada orang fasik kita dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perasaan si Anu nggak pernah sholat kok dia azan, itu tidak diterima kabarnya dia. Oh berarti sudah masuk waktu maghrib nih, kita boleh buka puasa. Berdasarkan azannya si Fulan, itu batal puasa kita. Kenapa? Karena termasuk kabar yang tidak jelas. Ya, kalau kabar yang jelas, maghrib sudah masuk betul. Ya, saya dengar azan. Yang azan siapa? Si Fulan, orang soleh. Itu boleh diterima. Ayo kita makan. Jadi azan itu syaratnya adalah harus orang yang adil dan kemudian dia harus laki-laki. Kalau didengarkan untuk orang banyak, kecuali khusus untuk kaum perempuan yang ruangannya tertutup, boleh untuk azan perempuan. Ya, baik. Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Catur. Kita kembali kepada bagaimana caranya kita memperbaiki akhlak seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah mengetahui akhlak yang baik melalui teori, tapi sulit untuk mempraktekannya. Ya, jadi kalau menurut peribahasa, segenggam praktek lebih baik daripada segudang teori. Ya, oleh karena itu praktek itu jangan langsung banyak, justru malah tidak berhasil. Melaksanakan akhlak Nabi sedikit tapi istiqomah. Contohnya Nabi minum dengan tangan kanan itu sesuatu yang sederhana, yang ringan, yang sedikit, tapi kita istiqomah. Ya, contoh yang berikutnya Nabi selalu husnuzan kepada orang lain itu
sedikit kan, mau husnuzon doang. Nah, kita coba praktekkan. Ya, ketika ada orang sedang apa, bisa nggak kita husnuzon? Kalau belum bisa, coba terus sampai kita bisa. Jadi praktek itu sedikit demi sedikit. Nah, ketika kita tahu teorinya banyak, kita pengen kerjain semua, yaitu justru di situ kegagalannya, ya. Karena memang segala sesuatu itu membutuhkan proses, ya, berproses atau bertahap. Jadi kerjakan amal sedikit demi sedikit. Ulama mengatakan la nahtaj bi kasratil ilm bal nahtaj bi kasratil adab. Kami, kata ulama, tidak membutuhkan, artinya kepada murid-murid, ya. Wahai kalian para murid-murid saya tidak membutuhkan kalian yang banyak ilmunya. La nahtaj bi kasratil ilm. Tetapi bal nahtaj bi kasratil adab. Yang kami butuhkan kalian yang banyak akhlaknya, yang banyak adabnya. Jadi ilmu sedikit tapi diamalkan sampai istiqomah, ya. Adab dipraktekkan sedikit demi sedikit, nanti lama-lama jadi banyak. Nah, itu yang disukai para ulama, ya. Memang ini ini adalah masalah kita semua, ya. Kita suka belajar, kita suka mengumpulkan teori, tapi prakteknya lupa, sehingga lama-lama jadi menumpuk, malah jadi beban, ya. Wah, sudah kebanyakan ini yang saya ketahui. Bagaimana saya mau mempraktekannya? Mulailah dari sekarang, sedikit demi sedikit, ya. Dan tantangannya di zaman sekarang dengan zaman dulu bedanya apa? Zaman sekarang ini zaman digital, zaman era internet, kita sudah bisa Zoom, ya, ilmu bisa didapat melalui media online, ya, bahkan gratis. Zaman sekarang itu ilmu mudah didapat, tapi praktek sulit dilaksanakan. Sebaliknya dengan zaman dulu beda. Zaman dulu itu ilmu sulit didapat, tapi prakteknya mudah. Ya, zaman dulu nggak ada media online, nggak ada televisi, nggak ada radio. Mau dapat ilmu dari mana? Ya mau nggak mau kita datangin ke ulama. Ada ulama yang ngajar di musola-musola, di langgar-langgar, di masjid. Kita datang belajar sama mereka, baru kita dapat ilmu. Kalau nggak dapat kita. Ya, susah ilmu didapat. Tapi melaksanakannya gampang. Ya, kenapa? Karena begitu dapat langsung dipraktekkan. Karena dapat juga nggak banyak kan, hanya ketika kita hadir di majelis. Kalau zaman sekarang asak informasi, kebanyakan informasi. Ya, buka online ada ilmu, buka Instagram ada ilmu, buka YouTube ada ilmu, di mana-mana ilmu. Kita nge-zoom di sini juga dapat ilmu lagi. Oh, jadi kepenuhan ilmu. Prakteknya yang susah. Oleh karena itu, disiplinkan diri sendiri agar kita konsisten mempraktekkan sedikit demi sedikit, ya. Begitu. Baik. Itu jawaban untuk pertanyaan dari chat. Lanjut kembali. Ustadz, mata yang berkhianat untuk kita diperbolehkan ya Ustadz? Yang atasnya, Ustadz. Di atasnya, oke. Apakah ada makanan-makanan kesukaan Nabi dan dimakan pada waktu-waktu tertentu? Baik. Apakah ada makanan-makanan kesukaan Nabi dan dimakan pada waktu-waktu tertentu? Ada. Nabi itu suka dengan labu. Ya, labu yang dijadikan sayur, ya. Suatu ketika Sayyidina Anas bin Malik makan bersama Rasulullah SAW. Kemudian di dekat Nabi ada sayur labu. Kemudian Nabi seperti mencari-cari bagian labunya di antara sayur itu. Karena ada bagian kuahnya, ada bagian labunya, mungkin ada bagian sayur yang lain, ya. Tapi Nabi ambil labu, kemudian beliau makan. Kemudian kata Sayyidina Anas, setelah kejadian itu saya pun menjadi suka dengan labu karena saya tahu itu kesukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu. Kemudian Nabi menyukai semangka. Zaman dulu udah ada semangka ya di Arab, ya. Hanya masalahnya cara Rasulullah makan semangka tidak ada hadisnya. Nabi suka semangka, ada hadisnya. Tapi bagaimana cara beliau makan semangkanya? Apakah dipotong dulu kecil-kecil,
atau dipotong besar seperti kita ya, dijadikan setengah lingkaran dimakan, atau dipotong kecil-kecil ditaruh di atas piring seperti makan kurma, atau bagaimana? Enggak. Tidak ada apa namanya, tidak ada hadisnya. Oleh karena itu, ini salah satu dari kehati-hatian para ulama. Kalau ulama yang sudah tingkatan di atas kita ya, bukan kelas-kelas kita ada semangka ya makan aja. Ini makan kesukaan Nabi. Tapi ulama senantiasa mereka selalu memikirkan dalam pikiran mereka ketika makan semangka. Bagaimana sebetulnya Nabi itu dulu caranya beliau ketika makan semangka? Dipotong-potong kecil-kecil dulu, apakah dipegang besar ya seperti kita makan roti gitu sedikit demi sedikit, atau bagaimana? Ya, ini salah satu riwayat yang masyhur. Sampai-sampai ada ulama yang belum mau makan semangka kalau belum menemukan riwayat yang pasti tentang caranya Nabi makan semangka. Sampai-sampai seperti itu ya, artinya ulama itu pengen ngikutin Nabi sampai sedetail-detailnya, termasuk caranya bagaimana. Ya itu pengen diikuti oleh Nabi. Kalau belum ketemu ya mendingan nanti dulu sampai ketemu. Ya, luar biasa. Nah, itulah dia ulama-ulama warok seperti itu. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka dengan susu. Ya, susu itu bahkan Nabi punya kambing peliharaan sendiri. Ada sahabat yang membantu Nabi setiap sore memerah susunya, susu kambing. Kemudian susu itu dibagikan kepada ummahatul mukminin. Jadi ummul mukminin semuanya setiap hari dapat jatah susu, dikirimin susu ya, sama sahabat yang memerah tersebut ya, karena itu kambingnya Rasulullah SAW ya, begitu. Kemudian kurma itu makanan pokok ya. Di samping makanan pokok juga makanan kesukaan Rasulullah SAW, begitu ya. Itu diantara makanan-makanan kesukaan Nabi. Adapun makanan yang tidak disukai Nabi, makanan yang menimbulkan bau ya, makanan yang dibakar, ya makanan yang dibakar itu kurang disukai oleh Nabi. Maka dalam fikih disunahkan setelah makan makanan yang dibakar, kita disunahkan berwudu. Ya wudhu lagi. Walaupun nggak membatalkan wudhu, tapi ada kesunahan. Seperti itu. Ya, antik memang ini ngomongin makanan. Baik. Silakan. Itu berikutnya. Paha depan sebelah kanan kambing gimana, Ustaz? Oh, itu terkait dengan akikah. Kalau kita potong kambing, untuk akikah anak kita, maka disunahkan bagian kambing yang lain dipotong kecil-kecil, dimasak, dibagikan kepada kaum muslimin. Sedangkan bagian pahanya jangan dipotong kecil-kecil. Jadi tetap dibiarkan besar, tapi dimasak, dibagikan kepada kaum muslimin dalam keadaan besar. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah paha itu adalah bagian yang kokoh, yang kuat dari seekor kambing, ya, organ tubuh, anggota gerak yang paling kuat, yang paling kokoh itu pahanya. Maka paha itu jangan dipotong. Itu menunjukkan harapan orang tuanya agar anaknya nanti kelak memiliki iman yang kokoh, ya, akhlak yang kokoh, Islam yang kokoh dalam dirinya. Begitu. Jadi itu sunnah hukumnya ya. Kalau kita pesan akikah ke catering atau ke tukang masak, pahanya jangan dipotong ya. Begitu. Boleh kita pesan begitu. Baik. Silahkan berikutnya. Chat lagi ya. Mata berkhianat itu. Oh iya betul. Mata yang berkhianat untuk kita dibolehkan atau tidak? Untuk hal-hal yang mubah, hukumnya mubah juga boleh ya. Jadi khianat di sini tidak berarti sesuatu yang dusta. Ya. Maksudnya masuk dalam kategori khianat ini hal-hal yang sebetulnya tidak kita inginkan, tapi kita memberi isyarat kepada mata, begitu. Ya, contohnya kayak tadi, kayak anak kecil tadi ya, kita bawa anak,
kemudian ada tetangga kita nanya, kamu dari mana? Terus kita kasih isyarat ya pada si anak gitu ya. Begitu. Itu kan hal-hal yang mubah-mubah aja ya. Si anak itu mau jawab dia dari mana atau mau nggak jawab juga nggak ada dosa, nggak ada pahala, kan mubah. Tapi kita kepengen jangan dijawab ya, jangan kasih tahu, begitu. Atau kalau kita lagi bertamu ya, kemudian anak kita geratak-geratak ya, kita ngasih isyarat dengan mata. Ya, maksudnya, diam sini, duduk sini di samping ibu, begitu kan. Tapi mulut kita nggak ngomong. Ya, itu kan sesuatu yang mubah. Untuk kita itu hukumnya boleh, nggak apa-apa. Kha'inatul a'yun, begitu. Tapi untuk sesuatu yang haram, ya artinya kebohongan, perbuatan bohong, kalau memang itu bisa dilakukan dengan mata, itu juga jatuhnya haram. Kalau berbohong itu haram, maka dia dilakukan dengan lisan, dilakukan dengan mata, dilakukan dengan anggota tubuh yang lain, kayak jari. Ya. Kalau kita berbohong menyebarkan berita hoax kan pakai jari kan, di-share melalui WA, tapi itu berita bohong. Itu kan lisan diam, yang berbohong jari, ya tetap aja dihukumi kebohongan, dosa, hukumnya haram. Mata juga begitu. Kalau memang mata bisa menyebarkan kebohongan, hukumnya jadi haram. Tapi kalau hanya hal-hal yang mubah, tidak haram. Nggak apa-apa untuk kita ya. Untuk kita nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu untuk Rasulullah. Kalau Rasulullah secara mutlak, baik yang perkara mubah maupun perkara haram, kha'inatul a'yun itu dilarang bagi beliau. Termasuk khosais bagi Nabi Muhammad SAW. Ya, baik, bagus sekali. Ini ada istilah baru ini, khianatnya mata. Kayaknya bisa jadi bahasa puisi ini. Ya. Bagaimana hukumnya berjualan dengan embel-embel? Sebagian keuntungannya disedekahkan. Apakah termasuk mudahana menjual madu dengan ditambahkan zikir atau doa ruqyah sehingga harganya lebih tinggi dari madu yang tanpa diberi zikir atau doa? Jazakumullah khair. Baik, terima kasih. Bagus ini, bagus sekali ya. Yang pertama, jadi yang namanya kaum muslimin, yang namanya orang Islam, sudah pasti ketika dia bermuamalah, dia dapat hasilnya itu sudah pasti disedekahkan ya. Itu 100% itu, mi'ah bil mi'ah itu, 100% pasti. Apakah sedekah wajib, yaitu nafkah kepada anggota keluarga, kan hukumnya sedekah itu. Ya kan? Jadi kalau saya jualan poster, sebagian keuntungan poster saya sedekahkan. Ya. Ternyata saya jadikan nafkah untuk anak istri. Loh, katanya Ustaz disedekahkan. Oh, nafkah kepada anak istri itu hukumnya sedekah juga. Jadi jadi kita berhusnuzon ya, memang namanya orang Islam yang pasti disedekahkan. Atau yang kedua dari jalan zakat, ya sudah pasti orang Islam dia dapat keuntungan, sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, ya dia keluarkan zakat dari keuntungan itu ya. Kalau dia mal ya zakat mal. Kalau dia tijarah ya zakat tijarah. Begitu. Jadi kalau kalimat itu memang suatu kebenaran, tidak apa-apa ya. Begitu. Dan kita juga memaklumi bahwa kalimat tersebut bukan bagian dari spesifikasi produknya, ya, maka tidak ada yang bisa kita komplain, ya, tidak menentukan sah atau tidaknya jual beli, kecuali itu spesifikasi produknya. Nah, saya jualan buku, kemudian tertulis buku ini tebalnya 200 halaman, nah itu bagian dari spesifikasi produk. Kemudian begitu kita beli, dibuka loh kok cuma 190 halaman, katanya 200. Nah, itu bisa kita komplain. Itu hukumnya tidak sah jual beli seperti itu. Kenapa? Dia menyampaikan berita yang tidak sesuai dengan barangnya. Tapi kalau barang ini sebagian keuntungnya disedekahkan. Kalau mau meninjau dari sudut pandang muamalah itu tidak apa-apa, ya. Sama juga seperti barang ini sudah didoakan, barang ini sudah diruqyah dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang tidak bisa
kita cari tahu secara kasat mata, secara fisik, ya, bukan termasuk spesifikasi produk. Maka tidak menentukan sah atau tidaknya jual beli, ya, begitu. Nah, kemudian kalau hal tersebut terkait dengan riya atau ujub, memperlihatkan amal, itu kembali kepada orangnya masing-masing. Ya, kalau iya, maka hukumnya gugurlah pahala orang tersebut. Ya, contohnya saya jualan poster. Kemudian saya katakan sebagian keuntungan poster saya sedekahkan untuk anak yatim. Kalau memang saya mengatakan tersebut tujuannya untuk riya, untuk pamer, biar orang tahu loh Ustadz Arafat itu menyantuni yatim loh, maka batal pahala saya. Jadi ketika saya menyantuni yatim, dari keuntungan poster itu saya dapat, saya santuni yatim, itu udah nggak ada pahalanya, hilang. Ya, oleh azubillah, nasallallahu alaihi ya. Hati-hati dengan sifat riya tersebut. Tetapi kalau tidak disertai riya, semata-mata untuk mengajak orang berbuat kebaikan, ya, itu silahkan saja, ya. Dan kita orang lain, kita tidak bisa menilai apa yang ada di hati manusia. Oh, ini jangan-jangan riya nih, atau ini tidak riya. Hanya Allah yang tahu, ya, begitu. Yang jelas ini untuk kita sendiri, Kalau kita yang menjadi pelakunya, kalau itu disertai riya, batal pahalanya, gugur langsung. Secara spontan itu gugur, ya. Seperti yang dikisahkan di zaman siapa ya, ulama siapa ya, ada itu saya lupa itu, ya. Jadi ada seorang ulama bertamu di kediaman orang kaya. Kemudian ulama itu duduk, ya, dia ingin diambilkan minum oleh pembantunya. Biasa ya kalau orang Arab tuh zaman dulu minumannya kan lesehan ya, di lantai ya. Dia gelar dulu taplak meja di atas lantai, baru dia tuang teko sama gelas, dia suguhkan di atas taplak meja itu. Kata si orang kaya, pembantu saya sini, tolong ambilkan taplak yang saya beli ketika saya pergi haji, yang warna hijau. Tapi bukan haji saya yang tahun lalu, haji saya yang tahun sebelumnya lagi, yang warna hijau. Ya, orang kaya itu ngomong begitu sama si pembantu. Akhirnya pembantu mengambilkan taplak. Selesai, sudah pulang sampai ke rumah. Sampai di rumah, ulama itu berkata, rugi sekali orang kaya tadi yang kita datangi. Alangkah ruginya orang kaya tadi. Kenapa? Karena hanya gara-gara urusan taplak, pahala dia 2 kali haji hangus sudah di sisi Allah 0. Ya, semuanya dibatalkan oleh Allah. Cuma urusan taplak, ya. Jadi memang orang itu memang dalam perkataannya dia berniat. Nah, coba gelar ya, taplak yang bukan saya bilang tahun haji kemarin, bukan ya, tapi yang tahun kemarin lagi. Dia memang pengen riya, pengen menunjukkan dia sudah haji 2 kali, tahun lalu dan kemarin lagi. Jadi begitulah, hati-hati dengan riya, ya. Jadi kalau boleh, kalau itu ditanyakan kepada saya, mendingan hati-hati. Saya mendingan tidak mencantumkan kalimat tersebut dalam produk-produk saya. Kenapa? Yang satu, karena itu sudah satu kepastian. Namanya orang Islam ya pasti disedekahkan hasilnya, ya. Yang kedua, saya termasuk orang yang tidak bisa menjaga hati saya dari riya. Jadi daripada cari masalah yang mengundang hati saya jadi riya, mendingan saya tutup masalah, kan aman. Tapi bukan berarti orang lain seperti itu. Masih jauh lebih banyak orang-orang yang lebih baik dari saya, ya. Kita husnuzon saja. Baik, seperti itu ya. Bagus ini pertanyaannya, sering kita dengar. Luar biasa. Berikutnya, Ustadz, bagi orang yang sangat mencintai dan merindukan Nabi, ingin sekali berjumpa dengan dalam mimpi, apa saja ikhtiarnya? Jazakumullah khair. Jadi, ikhtiar mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada ikhtiar zahir, ada ikhtiar batin, harus 2 sisi, ya. Terkadang kita hanya fokus kepada ikhtiar zahir.
ya, perbanyak sholawat 1000 kali sehari sebelum tidur, membaca Al-Muluk 41 kali sebelum tidur. Ya, itu ada seorang sahabat saya di Malaysia membaca surat Al-Muluk 41 kali kalau nggak salah, atau 7 kali, lupa saya ya, ada bilangannya, sebelum tidur. Dan alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada beliau memandang wajahnya baginda Nabi Muhammad di dalam mimpi. Ya, kemudian juga macam-macam lah, banyak. Jadi bisa ratusan itu kalau dikumpulkan. Dan memang banyak yang sudah mengumpulkan. Ulama-ulama sudah menulis amalan-amalan untuk bermimpi Nabi itu banyak. Maka semua metode tersebut bagus ya. Kita tidak bisa mengklaim ini metode yang paling berhasil kalau kita mau mimpi Rasulullah. Ya enggak, semuanya sama. Tinggal kita mendapatkan amalan tersebut dari siapa ya yang bisa dipertanggungjawabkan. Dari guru kita, dari guru ngaji kita, ya, dari guru ketika di pesantren. Amalan yang terbagus itu yang datang dari guru karena bisa dipertanggungjawabkan. Bukan yang cuplikan atau kutipan-kutipan dari sumber yang tidak jelas. Begitu. Jadi yang terbagus itu yang dari guru kita, ya. Nah, ini pengalaman saya pribadi ya, bahwa saya sendiri seperti itu. Kalau dibilang ta'assub ya ta'assub ya. Ta'assub itu artinya fanatik. Kalau urusan wirid, urusan zikir, saya itu akan kembali kepada Amalul Yawm wal Lailah. Karangan guru kami ya, Al-Alim Al-Alamah Al-Gutub Al-Habib Hasan Syatiri. Kalau zikir-zikir itu, wirid-wirid itu ada di situ, saya ambil tidak ya. Nah, karena itu yang datang kepada kita, ya, yang dijasangkan kepada kita, yang diberi izin kepada kita, dan sanadnya juga sampai kepada kita. Tapi bukan berarti wirid yang lain itu tidak bagus, bukan ya. Begitu ada guru yang lain, tapi sudah mengajarkan hal tersebut, baru saya praktek. Tapi selama belum ketemu guru mengajarkan hal itu, saya akan tetap kembali kepada kitab Amalul Yawm wal Lailah, ya, karena itu yang datang dari guru kita, begitu. Ya. Sebelum-sebelumnya saya termasuk predator wirid ya, predator zikir. Artinya apa? Zikir semua saya amalkan, wirid semua dari amalkan. Saya amalkan ya. Dari ulama ini, dari ulama itu, dari imam ini, dari imam itu, ya. Ternyata alhamdulillah ya, Allahumma ftah lana futuhal arifin. Ternyata barulah saya mendapatkan penjelasan secara maknawi. Oh, kita cukup kembali kepada wirid dari guru kita saja. Itu sudah lebih dari cukup, ya. Amalul Yawm wal Lail. Kalau saya, ya. Kalau orang-orang yang pesantren di pesantren dia di Lirboyo ada itu, ya. Kumpulan zikir Lirboyo. Atau dia pesantren di Malang ada, ya. Majmu' zikir karangan guru beliau di Malang dan seterusnya ya. Atau kita yang hanya enggak pesantren, hanya ngaji secara mandiri ke masjid-masjid, ke musola-musola, kan tetap kita punya guru ya. Itu ada guru-guru kita tetap ngasih. Amalkan ini, amalkan itu. Oh, itu yang terbaik itu. Itu adalah zikir emas itu. Kalau memang datang langsung dari gurunya. Sebagaimana Nabi SAW, itu dalilnya memang dari hadis Nabi ya, bahwa sallu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian yang lainnya juga khuzi anni manasikakum, ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalian itu kalau mau ngambil ilmu tentang sholat, lihat dari saya langsung bagaimana saya sholat, ya. Kalian tuh kalau mau tahu seperti apa haji, lihat dari saya langsung bagaimana itu haji, begitu ya. Nah, oleh ulama, ini ada dalam kitabnya Miftahul Jannah ya, Said Ahmad Mahsyur bin Toha Al-Haddad. Beliau mengatakan hadis tersebut itu menunjukkan bahwa ilmu yang terbaik itu yang diambil langsung. Orang dari orang ke orang ya, secara langsung. Begitu. Ilmu yang terbaik atau zikir yang terbaik atau wirid yang terbaik. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, kesimpulannya ikhtiar zahir kita
Apa yang kita baca? Surat apa yang bagus untuk mimpi Nabi? Sholawat apa yang bagus untuk mimpi Nabi? Itu carilah secara langsung dari guru kita, dari pembimbing kita. Ya, kalau bisa mereka yang sudah membuktikan, mereka sudah mimpi Nabi Muhammad SAW, mereka memberikan doa-doanya, nah, itu lebih mujarab lagi. Yang kedua, ikhtiar batin. Ikhtiar zahir sudah, tapi banyak yang tidak cocok, banyak yang tidak berhasil. Padahal memang sudah dapat dari gurunya, itu karena belum ada ikhtiar batin. Ikhtiar batin adalah teramat sangat mencintai Rasulullah SAW, merindukan baginda Nabi SAW, mengutamakan Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada yang lebih utama di dalam hidup ini melebihi Rasulullah SAW. Ya, tidak pula kita mengutamakan anak-anak kita, keluarga kita, suami istri kita, orang tua kita, siapapun di dunia ini, kecuali yang paling utama adalah Rasulullah SAW di dalam pandangan mata kita. Kalau itu yang terjadi, nah itu ikhtiar batin. Jadi jangan lupa dua macam ikhtiar, zahir dan batin, untuk dapat memandang wajahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Silakan berikutnya. Kita zuhur jam berapa ya, Pak Catur ya? 11.54, Ustaz. Baik. Ya, kalau sudah pas, kita sudah ya hentikan saja ya. Biasanya kan jauh sebelum zuhur. Karena ini kita telat. Kayaknya ini pas, Ustaz. 2 pertanyaan lagi. Alhamdulillah. Silakan, Ustaz. Izin bertanya, ciri-ciri seseorang itu jodoh seperti apa? Terkadang orang sudah menikah malah berpisah. Apakah itu jodoh kita dan bagaimana caranya supaya dalam berumah tangga itu baik? Ya, bagus sekali ya. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jangankan kita ya, Rasulullah SAW sendiri itu ada daripada perempuan-perempuan yang ditalak oleh beliau, ya. Dan itu tidak termasuk kategori ummahatul mukminin, ya, bukan di antara ummul mukminin yang sering kita sebut-sebut namanya. Ya, dalam kitab sirah itu ada dan banyak itu namanya, nama-nama perempuan-perempuan yang sudah dinikahi oleh beliau, kemudian ditalak oleh beliau. Ya, artinya apa? Artinya dalam hal apakah ini akan menjadi jodoh kita yang langgeng sampai kita tutup usia? Apakah ini akan panjang jodoh kita dengan dia? Tidak bisa kita ketahui secara pasti. Ya, termasuk bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti kita menjadi putus asa, menjadi patah harapan. Itu hal yang bisa kita bantu dengan ikhtiar kita untuk saling menjaga perasaan, untuk saling menjaga keharmonisan, begitu. Ya. Jadi apabila kita sudah memantapkan satu pilihan, tinggal kita ikhtiar. Insya Allah ini akan langgeng kepada kita sampai akhir hayat, sampai kita tua, begitu ya. Jangan suuzon, ini memang bukan jodoh, ini nggak bisa dipertahankan lagi, jangan ya, karena itu rahasia Allah. Kita jangan mendahului rahasia Allah, jangan ikut campur terhadap urusan Allah. Sudah, tugas kita usaha aja, ikhtiar aja ya. Itu perihal jodoh ya. Jadi kalau yang belum menikah ketemu dengan calon jodohnya, bisa dibantu dengan salat istikharah. Setiap hari 2 rakaat, jangan ditinggalkan. Pagi boleh, malam boleh. Ya, terus begitu. Nanti ada ketetapan hati, ada kemantapan, Allah datangkan. Itu berarti insya Allah itu petunjuk dari Allah bahwa itu jodoh kita. Kalau semakin ragu hati kita, semakin was-was, itu juga isyarat dari Allah. Jangan-jangan kita harus mencari lagi yang lain. Gitu ya. Jadi salat istikharah itu adalah kunci jawaban.
ya bagi kita yang ingin mencari jawabannya. Kuncinya adalah meminta petunjuk Allah dengan sholat istikharah dan dengan ikhtiar bertanya kepada teman-temannya si calon kita itu, tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya, bagaimana sih dia orangnya sehari-hari, ya karena karakter dia setelah dia berumah tangga dengan kita itu pastilah sama dengan karakter dia sebelum berumah tangga, ya manusia itu tidak akan ada perubahan yang signifikan. Akhlak itu sudah dibawa sama dia, sudah terinstal dengan diri dia selama bertahun-tahun. Ya, jangan percaya dengan orang yang tidak baik, kemudian dia berjanji, pokoknya kalau saya akan menikah, saya akan menjadi baik, ya. Karena akhlak itu sudah terinstal. Tidak ada orang seperti itu, jarang. Kalau ada, ya Nabi tidak perintahkan kita untuk mencari pasangan yang soleh, ya. Pasti Nabi perintahkan cari pasangan yang mana saja, ya. Karena orang bisa berubah setelah nikah. Enggak ada, tapi ternyata kan perintah Nabi mencari yang soleh. Nah, kemudian yang berikutnya, apa tadi ya? Apakah itu sudah kita temukan? Pertanyaan berikutnya tadi apa ya? Ada itu aja kali ya. Sudah, Ustaz. Ya. Baik. Yang terakhir, alhamdulillah akhirnya sampai. Bagaimana caranya berumah tangga dengan baiknya, ini juga sama ya. Itu prinsipnya Pak Nas itu bagus itu ya. Ketika ada masalah di rumah tangga, cukup berprinsip saya yang salah. Itu insya Allah kelar itu urusan-urusan rumah tangga ya. Itu memang dari Quran ya. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, itu kalimat Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, saya ini yang zolim. Gitu. Itu kan prinsip dari Quran. Sama Pak Nas di bahasa Indonesia kan sebagai saya yang salah. Rabbana zolamna anfusana. Jadi kalau ada masalah cekcok sama pasangan, jangan-jangan saya yang salah. Jadi koreksi, jangan buru-buru menyalahkan pasangan. Insya Allah akan menjadi baik. Semua masalah itu bersumber kepada kita merasa yang salah itu pasangan kita dan kita merasa kita yang benar. Ya. Akhirnya nggak ketemu jalan. Terakhir Pak Catur, alhamdulillah terima kasih banyak Pak Catur sudah dibantu ya. Link kita akhirnya berjalan dengan lancar, Zoom kita 86 peserta, alhamdulillah. Bagaimana cara Rasulullah dalam membuat suatu keputusan dan mendamaikan orang yang berselisih? Lalu bagaimana cara Rasulullah agar bisa akrab dengan keluarga dan orang-orang yang baru ditemui? Ini juga salah satu dari keahlian Nabi, ya, bahwa Rasulullah itu orang yang paling pandai dalam menyamakan frekuensi pembicaraan. Ya, menyamakan frekuensi pembicaraan. Jadi ketika beliau berbicara dengan orang-orang yang datang dari wilayah-wilayah Baduy, pegunungan, beliau akan berbicara dengan taraf yang mereka pahami, yang mereka mengerti. Tapi ketika Nabi berbicara dengan kaum bangsawan, kaum terpelajar, Nabi berbicara dengan taraf pendidikan, pemahaman yang mereka pahami juga. Jadi itu Nabi bisa naikkan frekuensi itu dengan frekuensi yang penting sama dengan lawan bicara. Ya. Dan bukan cuma bisa, ya, bukan cuma bisa Nabi, tapi itu satu kewajiban bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu ada dalam Zakhair Muhammadiyah itu Said Maliki. Salah satu kewajiban bagi Nabi, beliau harus menyamakan frekuensi bicara beliau dengan orang lain agar satu frekuensi. Ya, Nabi kalau bicara dengan kadar kecerdasan beliau orang paling cerdas di muka bumi. Sejak zaman Nabi Adam sampai dengan hari kiamat, tidak ada orang yang melebihi kecerdasan Nabi. Bahkan kalau kecerdasan semua manusia dikumpulkan, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semua kecerdasan dikumpulkan. Dibandingkan dengan kecerdasan Rasulullah, itu masih jauh lebih unggul kecerdasan Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau mau bilang cerdas, paling cerdasnya Nabi. Tapi bukan berarti beliau bicara terus-terusan dengan bahasa yang cerdas.
ya yang sulit dimengerti oleh orang lain, bukan. Ya, tetap beliau menjaga frekuensi, dan seperti itulah akhirnya beliau bisa menerima, orang lain bisa menerima beliau, merasa senang ketika berbicara dengan beliau, ketika didekati dengan beliau. Jadi pendekatan Nabi itu seperti itu salah satu. Ya, bagaimana Nabi ketika menyelesaikan orang yang berselisih, Nabi itu menunjukkan keadilannya. Ya, jadi orang itu tidak pernah merasa dia dirugikan dengan keputusan Nabi. Ya, itu ada dalam hadis, seandainya putriku Fatimah mencuri, saya akan potong tangannya. Artinya, umat atau sahabat tidak perlu takut ketika saya menyelesaikan perkara, saya tidak akan berpihak kepada keluarga, tidak akan berpihak kepada kesukuan. Ya, saya menyelesaikan dengan adil. Oleh karena itu, ketika ada perselisihan, kalau yang menyelesaikan itu orang yang adil, kita merasa nyaman, ya. Sumber masalah itu karena yang menyelesaikan kita merasa dia itu berpihak. Baru kita tidak puas dengan keputusan tersebut. Ya, baik. Jadi demikian, Bapak Ibu, teman-teman sekalian dirahmati Allah. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf atas kurang sigapnya saya dalam menghandle error kita pada hari Minggu kali ini. Tapi alhamdulillah dapat selesai dengan baik. Nanti yang tidak bisa bergabung akan kita share link dari YouTube-nya, ya. Waktu sudah menunjukkan sholat zuhur, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa alhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Khususnya kepada Pak Catur,